Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini soal division of labor ya, soal pembagian tugas. Jadi kawan-kawan semua, kan namanya dunia ini panggung sandiwara aja kan. Oh, terakhir kita juga mati dan kemudian nanti akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, karena itu kita sekarang sedang memainkan peran masing-masing. Kalau misalnya saya sudah mengatakan sampai 2029, bukan sampai mati, sampai 2029. 5 tahun. Ya, sampai 2029 saya tidak akan masuk dalam pemerintahan dan tetap menjadi oposisi. Itu karena Edi Mulyadi dan Saiful Zaman aja. Begitu kemarin saya diundang oleh Dewan Pertahanan Nasional, padahal saya diundang sebagai ahli hukum tata negara. Saya kasih masukan soal tata kelola tambang yang sudah di luar pasal 33, saya bilang. Soal-soal yang terkait dengan konstitusi, soal-soal yang terkait dengan pemilu yang kata Prabowo messy, costly, dan kemudian tiring, melelahkan, ya kan, membuat mahal sekali ongkosnya dan kemudian juga berantakan. Walaupun dari 3 soal itu kan dinikmati juga kan, karena kadang-kadang kemenangan diperoleh dari soal yang 3 itu. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa ini kan pembagian peran saja di antara kita ini. Yang penting komitmennya tetap sama. Kalau komitmennya kita mau mengurus kekayaan negara, tambang, memanfaatkan jabatan untuk korupsi, ada gunanya. Pasti akan kita lawan kan. Sebagai orang yang ingin Indonesia, katanya tadi Baldatun Toyi Batun Warofen Gawur, kan begitu. Indonesia yang gemah ripah lojinani. Kita ingin. Saya senang sekali kalau Prabowo bilang saya akan sikap korupsi. Di Rusia kemarin dia bilang, kenapa orang Indonesia miskin? Karena ada persekongkolan antara penguasa, pengusaha, dan satu lagi elit politik. Saya nggak tahu ya, Prabowo ini sedang mengkritik dirinya sendiri atau gimana? Kita bingung. Rasanya kalau dia bilang pengusaha, iya di sekitar kekuasaan adanya. Kalau dia bilang penguasa, ya penguasanya dia dan teman-temannya. Kalau elit politik ketua-ketua umum partai politik yang ada di sana. Lalu kenapa dia tidak melakukan sesuatu, doing something, untuk menghilangkan itu semua? Kan kita senang. Saya jadi orang pertama yang akan mendukung Prabowo kalau Prabowo menghantam koruptor. Saya akan menjadi orang yang pertama kalau dia menghantam oligarki. Saya menjadi orang pertama kalau dia mengedepankan kesejahteraan rakyat. Kan selesai, benar nggak? Maka kemudian kita akan speechless. Nggak ada lagi bahan-bahan kita. Kayak misalnya dari teman kita dari DPR. Kalau perorangan pandai DPR, ya kan? Kalau perorangan, waduh, gini kita harus menjaga NKRI. Tapi giliran lembaga memble, ya kan? Begitu KM 50 nggak ngomong, ya kan? Korea. Iya. Ketua umumnya, ya kan? Hidup pas nggak palu. Karena itu, marilah kita bangun demokrasi sama-sama ya. Saya tidak berpretensi bahwa saya benar. Paling tidak menjadi manusia yang benar kan memang tujuan kita. Nah, kayak misalnya Bang Jumhur. Saya senang itu. Dia sudah great sekarang. Institusinya sudah great, ya kan? Tapi kan paling penting adalah bagaimana kontribusinya buat bangsa ini. Dan akhirnya betul kata Faisal. Kontribusinya buat kemanusiaan memang. Akhirnya kemanusiaan. Tetapi dalam division of labor tersebut kita harus jelas tuh pembagian perannya, pembagian tugasnya. Saya sebagai civil society akan mengawasi Anda, bukan karena saya hebat, karena saya bukan orang yang punya kekuasaan. Kan dimanapun di dunia ini yang mengawasi adalah orang yang tidak berkuasa mengawasi orang yang punya kuasa. Karena yang namanya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kan begitu. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa oh ya, kita sama-sama sebagai bangsa dan negara. Iya, tapi sekarang Anda memerankan diri sebagai penguasa. Sebagai penguasa, Anda mengontrol resources, mengontrol segala sesuatunya. Kalau Anda tidak gunakan resources itu untuk kemakmuran rakyat, untuk melindungi segenap bangsa, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat, maka disitulah soal kita. Kita pasti berbeda jalan, benar nggak? Ya Pak Jabu kan? Jadi sebagai wakil menteri sosial, kalau Pak Jabu tidak menggunakan using his power untuk mensejahterakan rakyat,
tidak membuat rakyat kita lebih baik, lebih makmur, maka disitulah masalahnya. Tetapi selama dia doing good job, maka kita akan mengapresiasi terus. Jadi kawan-kawan semua jangan khawatir. Yang namanya oposisi itu nggak akan banyak ngomong lagi kalau orang yang berkuasa itu bekerja sebaik-baiknya. Nah, kita berharap DPR bekerja baik, kemudian yudikatif bekerja baik, kemudian eksekutif bekerja baik. Tapi terus terang saja, kalau saya mau ada pilihan ya, saya agak menyesal kemarin Pak Prabowo tidak mengambil langkah radikal untuk memperbaiki kekuasaan yudikatif kita. Coba bayangkan, saya sudah ngomong, Zarub Rika, yang namanya maklar Zarub Rika itu ditemukan uang 1 triliun di kediamannya. 51 kg emas, 980 miliar. Bayangkan, kalau digabungkan 1 triliun. Kata teman saya dari Maki, oh enggak, bukan 1,6 triliun. Kata teman saya dari partai besar nomor 2, oh enggak 2 triliun. Itu happen, bukan tidak terjadi seperti itu. Kita bicara tentang NKRI menjaga persatuan, tapi kekuasaan maling terus. Pemegang kekuasaan maling terus. Kan nggak bisa kita biarkan. Karena itu kita harus berteriak. Aduh, coba bayangkan, kalau seorang maklar saja bisa mengumpulkan 1 triliun selama 10 tahun dia bekerja di Mahkamah Agung. Let's say begitu. Kira-kira yang mengalir ke para hakim agungnya itu berapa? Lalu siapa penyuapnya? Memang nggak ada penyuapnya. Karena itu banyak sekali kita dininabobokan oleh kata-kata persatuan, NKRI, kita sama-sama ini. Sama seperti Johandani Raharjo Puro. Udahlah, kita nggak usah lagi bicara ijazah, kita ke depan, kita membangun dan lain sebagainya. Padahal dia ingin menutupi masalah yang sesungguhnya. Nah, karena itu, bernegara yang betul itu adalah put everything on the table secara jujur, transparan, dan disitulah kita nanti kemudian akan melihat apakah kita menjadi bagian dari kebaikan atau kita menjadi bagian kejahatan. Merdeka!